aspek di dalamnya. Ya. Nah, BW itu sendiri banyak banyak yang diatur di dalamnya. Baik mengenai orang, tempat tinggal, benda, perikatan atau harta kekayaan, dan pembuktian. Hukum acara juga ada dalam BW itu, lihat buku keempat. Ya, jadi BW merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya umum. BW maupun WVK pada prinsipnya peraturan-peraturan yang sifatnya umum. Nah, maka muncullah istilah dalam sistem hukum itu sendiri, lex specialis, derogat lex, sambung. Lex Generalis, Pak. specialis, Generalis, Pak. lex specialis, derogat lex generalis. Artinya, jika sudah diatur secara khusus, maka peraturan umum yang dapat tidak diberlakukan. Jadi kalau belum ada aturan khususnya, maka berlakulah aturan yang sifatnya umum. Mana yang aturan sifatnya umum? Baik BW maupun WVK atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang mana? Kalau yang khususnya, pengaturan-pengaturan masalah perkawinan sudah dikeluarkan dalam BW. Ya. Masalah PT itu sudah dikeluarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Masalah hak tanggungan sudah dikeluarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi sebagian sudah tidak berlaku lagi hukum BW itu sendiri. Ya, sebagian masih tetap berlaku. Sepanjang belum ada peraturan khusus yang memberikan pengaturan tentang suatu perbuatan, suatu peristiwa, suatu keadaan, maka masih berlakulah undang-undang ketentuan-ketentuan zaman sebelum Indonesia merdeka. Nah, jadi ada peralihannya. Jadi ada peraturan. Kenapa Pak BW, WPK, bahkan WVS? Tahu Anda WVS? Pernah dengan istilah WPS? WVS, Wetboek van Straf. Sambung. Bisa nyambung. Wetboek van Straf. Strafrecht. Jadi kitab undang-undang hukum pidana, Pak. Pidana. Dan Stadblad. STB, Stadblad. Apa itu Stadblad? Peraturan umum. Yang sifatnya khusus, tapi berlaku pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Pak, kok masih digunakan juga Pak peraturan-peraturan Hindia Belanda dulu, pemerintah Hindia Belanda dulu. Kita kan sudah merdeka. Dasar hukumnya mana Pak? Lihat aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan pengaturan. Semua peraturan, apa katanya? Semua peraturan, semua ketentuan, semua kelembagaan yang ada sebelum Indonesia merdeka masih tetap berlaku sepanjang belum adanya kelembagaan, sepanjang belum adanya peraturan yang memberikan pengaturan secara khusus tentang suatu peristiwa, suatu keadaan, suatu perbuatan oleh bangsa Indonesia. Nah, kalau demikian, kalau nggak ada aturannya bagaimana? Apa yang kita jadikan pedoman? Maka masih tetap berlakulah peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda dulu yang sudah diakui, yang sudah diadopsi melalui aturan peralihan pasal berapa tadi? Pasal 2, Pak. Pasal 2 Romawi. Jadi itulah dasar hukumnya. Kenapa BW itu masih berlaku, Pak? Kenapa WVK itu masih berlaku? Kenapa WVS itu masih berlaku? Kenapa Stadblad, peraturan-peraturan umum yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada sebelum Indonesia merdeka kok masih berlaku? Kan kita sudah merdeka, Pak. Maka lihat aturan peralihan pasal 2 itu masih. Tapi sebagian kalau sudah ada undang-undang RI yang dibuat oleh pemerintah setelah Indonesia merdeka, maka secara otomatis dia berlakulah bunyi peraturan peralihan itu, ketentuan peralihan itu. Contoh Undang-Undang Pokok Agraria tentang mengatur tentang tanah. Ya. Mencabut sebagian besar buku kedua
Buku kedua itu tentang apa dia? Tentang benda. Jadi BW itu terdiri dari 4 buku. Pertama tentang orang, person. Kedua tentang benda, zaken. Ketiga tentang perikatan atau bahasa Belandanya verbintenis. Buku keempat mengatur tentang pembuktian dan daluarsa. Bewijs and verjaring. Ya. Jadi buku BW itu ada 4 buku. Satu buku itu banyak pengaturan di dalamnya. Ya. Buku kedua juga banyak pengaturannya. Bahkan buku kedua itu tentang tanah, enggak melulu tentang tanah, tentang hak tanggungan juga ada. Tentang apa itu benda juga ada. Ya, tentang masalah waris juga diatur di sana. Ya. Oke, jadi pertanyaan muncul analisisnya. Lalu bagaimana untuk siapa BW itu sebenarnya? Bagi siapa BW itu berlaku sebenarnya? Nah, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pasal 163 IS Indonesia Staatsregeling dan pasal 131 IS. Nanti diktat saya buku ajar saya kirimkan buat Anda ya. Enggak usah khawatir. Materi lengkapnya ada nanti di buku saya. Nanti saya kirimkan pada Anda semua. Jadi Pak, kalau demikian kan itu pemerintah Hindia Belanda yang membuat peraturannya. Tentu ada apanya, untuk siapa berlakunya BW itu, WVK itu. Namun lahirlah, dikeluarkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda pasal 163 IS tentang pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda. Berapa golongan penduduk di Hindia Belanda pada waktu itu sebelum Indonesia merdeka? Ada 3. Pertama bumi. Eropa. Bumi apa? Putra, Bumi Belanda. Kedua Timur, Timur asing. Ketiga Eropa. golongan Eropa. Eropa. Bagi golongan penduduk ini, bagi golongan penduduk di Hindia Belanda yang 3 kelompok tadi, maka hukum apa yang diberlakukan bagi mereka? Nah, pemerintah Hindia Belanda itu kuat hukumnya ya. Hindia Belanda itu adalah salah satu negara di dunia yang sangat kuat hukum administrasinya. Jadi keluarlah pasal 131 IS yang mengatur tentang hukum apa yang diberlakukan bagi masing-masing golongan penduduk yang sudah ada. Ya. Apa katanya? Bagi pasal 131 IS, bagi golongan bumi putra berlakulah hukum adatnya. Bagi timur asing berlaku jugalah hukum adatnya dan beberapa bahagian dari hukum perdata itu sendiri dengan jalan penundukan diri. Nah, bagi golongan Eropa, hukum apa yang diberlakukan? Berlakulah hukum perdata secara keseluruhan. Siapa itu golongan Eropa? Pertama orang Belanda. Yang kedua orang-orang yang berasal dari Eropa itu sendiri. Jadi bagi orang itu dan keturunannya berlakulah hukum perdata Belanda. Bagi bumi putra berlakulah hukum adatnya. Bagi timur asing berlaku jugalah hukum adatnya dengan beberapa pengecualian-pengecualian jika dia berhubungan dagang dengan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu diberlakukanlah BW dan WVK. Cara bagaimana bisa, pertanyaan lainnya, analisisnya. Dapatkah berlaku ketentuan-ketentuan pemerintah Hindia Belanda, baik BW maupun WVK di bidang keperdataan bagi bumi putra dan timur asing? Dapat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara penundukan diri. Di mana diatur? Jadi
Jadi ada Statblad-nya. Ya, ada Statblad 1917 dan seterusnya, peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang penundukan diri. Ada dua jenis penundukan diri. Baik penundukan diri secara sukarela maupun penundukan diri secara diam-diam. Tentang apa penundukan diri itu? Misalnya kalau mau mengadakan hubungan dagang dengan orang lain, maka berlakulah hukum Perdata Barat tadi, Perdata BW tadi. Mengadakan perkawinan, berlakulah hukum Perdata BW tadi. Tapi dalam prakteknya, hukum Perdata BW ini terkadang ada kesimpang siuran dalam pemberlakuannya. Ya. Mas, sekarang bagaimana hukum Perdata BW itu? Bagaimana pembagian golongan penduduk itu? Nah, pembagian golongan penduduk tentu kita berlakukanlah Undang-Undang Dasar 1945. Berapa jenis golongan penduduk di Indonesia? Setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 itu. Ada Dua. Ada dua. Warga negara Indonesia asli, Warga negara WNI, asing. dan WNI berasal dari warga negara asing. Dia WNI juga, WNI asli dan WNI yang berasal dari warga negara asing atau keturunan dari warga negara asing. Dengan cara bagaimana? Maka keluar Undang-Undang Kewarganegaraan. Ya, dengan jalan mengadakan perkawinan, jalan-jalan naturalisasi. Nah, itu lihat Undang-Undang Kewarganegaraan. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Amerika gimana? Tempat lahir. Tempat kelahiran, Tempat Pak. lahir, Pak. Kelahiran. Yus apa namanya? Yus Soli atau Yus Songones? Sangunis. Yusoli, Pak. Yusoli, Pak. Yusoli. Ya, jadi berdasarkan tempat di mana kalau Anda lahir di Amerika maka Anda punya hak untuk apa? Menjadi presiden Amerika gitu. Atau dengan cara lainnya setelah bertempat tinggal berturut-turut di sana. Ya, dengan proses-proses tertentu menjadi warga negara Amerika dan berhak menjadi, lihat Obama itu. Obama itu besar di mana dia? Dibesarkan di mana? Pak. Besarnya di Ya, di Indonesia. Indonesia ada dulunya. Tapi dia punya hak untuk menjadi warga negara Amerika dan berhak menjadi presiden di sana. Beda dengan Indonesia. Indonesia tidak menganut sistem dui kewarganegaraan. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal berdasarkan garis keturunan. Beda dengan Amerika, dia berdasarkan tempat lahir. Jadi sudah kita bahas mulai tadi istilah perdata, sivil, privat, individual, hukum. Bicara hukum, kita bicara hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis ini yang disebut dalam sistem hukum kita hukum positif. Istilah hukum positif itu dikemukakan oleh Hans Kelsen dan John Austin. Apa itu hukum positif? Hukum yang berlaku di wilayah yurisdiksi suatu negara, jelas batasnya, termasuk di kedutaan-kedutaan suatu negara di negara lainnya. Maka kedutaan itu masih wilayah hukum suatu negara. Ya. Jadi kalau kita bicara hukum tertulis maupun tidak tertulis, ya, hukum positif. Yang tidak tertulis itu bagaimana? Misalnya hukum berasalkan dari himpunan kebiasaan kemudian diakui oleh suatu masyarakat atau hukum yang diputuskan oleh raja-raja. Jadi putusan-putusan yang demikian dituliskan, tetapi dia masuk kategori hukum tidak tertulis karena wilayahnya sempit. Beda dengan hukum positif. Oke, jadi bicara hukum keperdataan, bicara keseluruhan aturan memberikan pengaturan
tentang hubungan kepentingan orang yang satu dengan orang yang lainnya dari segi keperdataan. Keperdataan itu hubungan yang privat rektelih, privat individualis antar orang. Di mana pengaturannya? Kalau kita bicara pengaturannya tentu ada hukum perdata dalam arti luas dan arti sempit. Terkodifikasi dan tidak terkodifikasi. Terkodifikasi mana? Apa itu terkodifikasi? Terhimpunlah banyak pengaturan di sana. Banyak aspek di sana yang diatur dalam suatu undang-undang. Ya. Kemudian hukum yang dalam arti sempit, ya BW saja. Tapi dia terkodifikasi. Luas, BW tambah WPK dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur secara khusus tapi tidak terkodifikasi. Satu terkodifikasi, satu tidak terkodifikasi. Semuanya bahagian dari hukum keperdataan secara positif, hukum positif. Kemudian yang tidak tertulis, hukum adat. Anda pernah mendengar tentang perselisihan masalah tanah waris? Kenapa? Di mana diselesaikan? Di mana diselesaikan? Di kantor kerabatan adat. Adat apa? Di kantor kerabatan adat Nagari. Diselesaikan di sana dulu secara adat, secara hukum adat yang tidak tertulis, walaupun nanti putusannya tertulis. Kalau sudah diputuskan berarti dia mengikat para pihak yang bersengketa setelah diputuskan oleh lembaga adat kita. Nah, itulah hukum yang tidak tertulis, bandingannya hukum yang tertulis. Dan kalau dalam teori hukum positif, yang hukum tertulis itu hukum positif yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, Perpu, PP, Permen sampai ke Perda. Termasuk dia hukum positif dalam konteks hukum tertulis gitu. Muncul lagi pertanyaan analisis tadinya. Kalau demikian Pak, kan tidak bisa juga dilepaskan dari sejarahnya. Pembagian golongan penduduk berdasarkan 163 IS, Indonesia pemerintah Hindia Belanda, belum Indonesia lagi ya, pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk yang ada di Hindia Belanda, di Nusantara, terdiri atas 3 golongan penduduk. Bumi Putra, Timur Asing, dan golongan Eropa. Hukum apa yang diberlakukan? Muncullah pasal 131 IS. Bagi golongan Eropa berlakulah ketentuan-ketentuan hukum Belanda. Siapa itu golongan Eropa? Golongan Belanda, orang Belanda sendiri dan orang-orang yang berasal dari Eropa itu sendiri dan termasuk keturunannya. Siapa itu Bumi Putra? Ya, masyarakat asli. Siapa itu Timur Asing? Orang-orang yang berasal dari daerah Asia Timur. Misalnya siapa? Cina, Jepang, Korea, termasuk juga di dalamnya Arab, itu dikelompokkan ke sana. Ya, daerah bagi hukum apa yang melakukan, maka berlaku juga bagi mereka hukum adat mereka. Nah, kalau kita bicara hukum adat yang berlaku bagi Bumi Putra, maka ada teori namanya dalam hukum adat, teori receptio in complexio. Hukum adat itu ternyata hukum Islam. Karena pada waktu itu mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. Lalu yang beragama Kristen bagaimana? Maka diberlakukanlah hukum perdata BW gitu. Makanya kalau pergi ke notaris itu ya itu banyak waris sekarang, apalagi sudah adanya undang-undang kompilasi hukum Islam. Ya, kompilasi hukum Islam itu mengatur bagi umat Islam kalau terjadi persengketaan masalah waris, maka kompetensinya adalah kompetensi absolutnya mengadili adalah pengadilan apa? Agama. Agama. Jadi
Jadi kalau terjadi perselisihan masalah pembagian harta warisan, kalau dia harta pencarian suami istri bagi umat Islam, maka diberlakukanlah sistem peradilannya yang ada di pengadilan agama. Bagi umat selain Islam bagaimana? Maka kompetensi absolutnya berlakulah pengadilan Negeri. diselesaikan di pengadilan negeri. Negeri. Pengadilan negeri. Jadi sudah ada pembagiannya kompetensi absolut dan relatifnya. Relatif berarti dia berkaitan dengan tempat atau lokus deliktinya kalau dalam hukum pidana. Tempat di mana peristiwa itu terjadi, tempat di mana tanah itu dibagi, sengketa itu terjadi. Jadi kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, Halo? izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Eh, Siapa namanya nih? namanya Fatoni Yafrahul, Pak. Yafra, Pak. Panggilan? Yafra, Pak. Jasra. Yafra, Pak. Yasra ya. Kalau Yafra, Pak. Yasra, silakan. Menurut Bapak, apakah hukum adat itu bersifat fleksibel, Pak, atau mengikuti perkembangan zaman, Pak, atau gimana, Pak, bersifat kaku hukum adat, Pak? Jadi begini ya, dalam Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa hukum pertanahan yang ada di Indonesia berlakulah hukum adat. Hukum adat yang bagaimana? Hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Jadi negara mengakui keberadaan hukum adat. Bahkan dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan juga diakui sahnya perkawinan. Bagaimana sahnya perkawinan? Diatur dan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, warga negara Indonesia. Diakui, negara juga tidak kaku mengakui keberadaan suatu hukum yang ada tengah-tengah masyarakat. Ada hukum agama maupun hukum adat. Lalu bagaimana pemberlakuannya? Apakah kaku? Tergantung wilayah hukum adatnya, tempatnya. Dalam pepatah orang Minangkabau itu, adat saling kuangan nagari. Di kelembagaan adat itu diakui oleh negara. Nah sekarang kalau mau terjadi perselisihan, kalau mau disengketakan ke pengadilan minta dulu putusan. Ini sudahkah diputuskan, dimusyawarahkan dan diputuskan di lembaga adat? Kalau enggak, hakim nanti menundanya, menolak menyidangkan perkara ini kalau belum adanya rekomendasi atau putusan dari lembaga adat kita. Contohnya kerabatan adat nagari di Sumatera Barat yang ikut berperan serta menyelesaikan sengketa yang ada di daerah-daerah, di tempatnya masing-masing. Ya. Jadi lembaga adat kita diakui. Bagaimana? Apakah kaku? Nah tentu sesuai dengan konsep, sesuai dengan sistem yang ada di tempat itu masing-masing. Bagaimana? Nah, ada dua keselarasan di Minangkabau ini. Ada keselarasan Bodi Caniago dan Koto apa? Pernah dengar? Piliang. Koto Piliang. Dimusyawarahkan. Bule air di pembuluh, bule kato di Mufakat. mufakat. Jadi begitu dia. Bajanjang naik kalau Koto Piliang, bajanjang naik Batanggo turun dia. Jadi begitu dia. Sistem ini kadang-kadang berjalan beriringan. Ya. Bodi Cinago segala sesuatunya harus dimusyawarahkan. Akhirnya mufakat untuk diputuskan. Jadi begitu dia diselesaikan. Fleksibel dia. Ya. Jadi negara juga mengakui keberadaan hukum adat itu melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi begitu dia, nggak kaku ya. Kenapa? Ini kalau di Minang ya, di Sumatera Barat, ada dua sistem penyelesaiannya. Tergantungkannya mau pakai yang mana. Bajanjang naik berarti diselesaikan proses administrasinya dulu.
didaftarkan dulu, dievaluasi dulu, baru nanti pemutusannya pakai body caniago, musyawarah untuk mengambil mufakat, diputuskanlah. Oke, begitu dia ya. Siapa? Yas tadi ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ada lagi yang lain mau tanya? Silakan kalau ada yang lain mau tanya apa tentang keperdataan. Ada mau tanya? Kita sampai di pembagian golongan penduduk. Ada, kalau enggak kita lanjut. Oke. Jadi bagaimana eksistensi peraturan-peraturan pemerintah Hindia Belanda setelah Indonesia merdeka? Masihkah eksis dia? Masihkah diakui dia? Masihkah diberlakukan dia? Yang secara mutlak itu berlaku itu WVS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu mutlak dia masih berlaku sampai sekarang karena kita masih tahap membicarakan, masih menggodoknya di DPR sana rancangan hukum pidana nasional kita. Mudah-mudahan di tahun 2001 ini kalau tidak dikena virus ya, kadang-kadang undang-undang ini ada juga kena virus ini. Apa COVID-19 kok. Aduh kan ada virus kan. Ya, digerogoti pasal demi pasalnya oleh virus COVID-19 ini. Kenapa? Itu membuat undang-undang itu tidak mudah. Dia butuh anggaran, bahkan butuh rancangan akademis dulu. Rancangan akademis itu pengkajian secara akademis tentang usulan rancangan peraturan perundang-undangan yang berisikan pemahaman-pemahaman normatif, pemahaman-pemahaman filosofis, dan pemahaman-pemahaman sosiologis dan antropologis. Sosiologis, sosius dan logos. Ilmu yang berbicara tentang masyarakat. Diserahkan ke masyarakat dulu. Itu idealnya. Antropologis, dilihat perilaku atau budaya masyarakat dulu. Cocok nggak ini? Jadi ada rancangan akademisnya yang dibuat, yang diteliti oleh kalangan akademis dulu. Diserahkan nanti kepada lembaga legislasi untuk dibicarakan tentang hal ini. Oke. Ini Zoom kita pakai Times. Oh, 40 sudah menit. diatur, Pak. Cukup lama. Jadi bisa lah. Tidak 45 Bisa. menit. Bisa ya. Saya takut nanti 40 menit bunyi dia titit. Kuliah setelah ini ada? Tidak, Pak. Ada kuliah setelah ini? Tidak, Pak. Kalau enggak Tidak, kalau kita Pak. lanjut ya. Kalau enggak kita lanjut ya. Saya pindah tempat dulu ya, ke agak terang sedikit. Ini agak gelap ya. Baik, Pak. Boleh saya sambil minum kopi ya. Aduh. Nah, masih jelas ya? Ya, Pak. Oke, ini agak terang wajah saya tadi agak gelap ya. Saya orangnya agak gelap juga. Enggak putih, enggak hitam, enggak tengah-tengah. Oke lah, kita lanjutkan. Bicara BW, hukum perdata sempit dalam arti sempit. Jadi kalau bicara hukum perdata dalam arti sempit, ada BW namanya Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau kita bicara kitab, berarti kita bicara buku. Di dalamnya ada aspek-aspek yang diberikan pengaturan, terhimpun banyak aspek di sana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu BW itu terdiri dari 4 buku dia.
Ini kalau kuliah jangan apa ya, jangan tegang kita ya, jangan monoton ya. Kalau kuliah sistem daring ini kan kalau di kelas kan saya nggak boleh merokok ya. Saya boleh merokok di rumah ya? Iya, Pak. Boleh ya, sambil Oh, ngopi. Pak. Anda juga boleh ngopi. Sediakan kopi sambil kuliah. Udah sediakan itu, snack. Nyantai aja, nyantai. Oke ya, silakan Anda buat juga kopi sendiri. Kalau mau kopi enak kayak punya saya ini, datang ke rumah. Luar biasa. Ini kopi ginseng ya. Jadi kuliah dengan saya itu gini ya. Rumah Bapak di mana, Pak? Jauh di Belimbing, Bali. OTW, Pak. Jadi kuliah dengan saya ini kadang-kadang seloroh, kadang-kadang agak apa, yang tegang nggak ada, santai nyantai aja. Karena nilai juga nyantai nanti, tenanglah Anda. Ya termasuk dosen agak nyeleneh juga sedikit ya. Maunya saya tuh mahasiswa saya tuh A semua, tapi dosen banyak yang nggak sepakat. Ya udahlah, itu pendapat pribadi ya. Maunya lulus semua, IP-nya 4 tamat nanti, biar mudah cari kerja gitu. Sepakat Anda kan? Sepakat, Pak. Pak. Pasti setuju, nak. Oke, kita kembali ke materi. Jadi kita bicara BW. BW, berarti kita bicara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya terdiri dari 4 buku. Buku 1 tentang orang, personen. Enggak pakai reh ya, jangan pakai reh. Dia bukan hukum orang sana, tentang orang. Di dalam tentang orang itu ada pengaturan. Jadi personen. Tentang zaken, Z-A-A-K, zaken, jadi benda. Yang ketiga, buku ketiga, tentang verbintenisen, tentang perikatan. Buku 4, buku 4 ini sebenarnya bahagian dari hukum acara. Makanya ini termasuk hukum perdata formil. 1, buku 1, 2, 3 itu hukum perdata material. Buku keempat pada dasarnya walaupun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tapi sebenarnya yang diatur di dalamnya adalah tentang pembuktian dan daluarsa. Ya. Bewitch and Jaring. Bewes and Verjaring. apa? Verjaring. Bukan jaring yang bekota baca betul. Yaring. Jaring. Jangan jaring baca ya, jaring ko baso paelo baso minam ko jaring nama baca. Jangan jaring bahasa dibaca yaring. Ada klub sepak bola di Belanda itu Ajax. Tapi tertulis J. Ajax. Dia bukan dibaca Ajax, Ajax Amsterdam. Bewijs en verjaring. Pembuktian dan daluarsa. Diatur dalam buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi adakah ketentuan-ketentuan lain yang memberikan pengaturan tentang hukum perdata dan acara itu? Ada. Pernah dengar HIR dalam pengantar hukum Indonesia? HIR dan RBG. Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Di mana dilihat ada HIR dan RBG. Apa itu HIR? Herzin Indonesisch Reglement. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Kalau mau beracara bagaimana? Lihatlah HIR. Nah, untuk di luar Jawa maka berlakulah RBG namanya. Di luar Jawa Madura itu berlakulah RBG. Untuk Jawa Madura itu berlakulah HIR. Nah, itu dulunya. Ya, tapi
intinya sama isinya, tapi ada sedikit saja beberapa pengecualiannya. Nah, maka berlakulah RBG, Reglement Bureau tentang hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Jadi ada lagi HR, berlakulah hukum perdata yang ada di itu pemerintah Hindia Belanda, tapi intinya bersama gitu. Jadi ada hukum perdata material dan ada hukum perdata formil. Yang material itulah yang pengaturan-pengaturannya. Kalau terjadi hambatan, misalnya orang wan prestasi, cedera janji, minta ganti kerugian pada orang lain karena wan prestasi, melakukan gugatan ke pengadilan negeri, maka proses berlakulah HR dan RBG, hukum acara perdata. Materialnya mana? Lihatlah hukum perdata. Nah, oke ya. Jadi kita kembali ke buku 1 tentang orang. Apa saja yang diatur dalam buku ke-1 itu, buku 1 tentang orang itu, Zaken itu. Ya, mulai dari pengertian orang, kemudian kedudukan, tempat tinggal, orang yang dewasa, orang yang belum dewasa, orang yang cakap, orang yang tidak cakap hukum. Nah, dia diberikan pengaturan di mana diatur. Anda lihat dalam buku pertama, buku ke-1 tadi. Jadi list absen jalan juga ya. Ini di Zoom ini bisa bisa disimpan ya? Apanya, Pak? Bisa disimpan. Ini link partisipan kita di Zoom ini. Oh, linknya, Pak? Bisa. Iya, bisa disimpan bahwa ini menjadikan dia daftar hadir kuliah kita hari ini. Bisa itu. Oh, screenshot. Baik, Pak. Kirim nanti sama Bapak ya screenshotnya ya, biar Bapak kirimkan ke akademik itu. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, dari teman-teman di sini ada yang bisa screenshot, soalnya laptop saya nggak bisa. Dari teman-teman di sini ada nggak yang bisa? Ada nggak yang bisa tolong? Siapa namanya sih? Yasa. Bisa, bentar ya. Nasa, tolong di screenshot kirimkan ke tolong Bapak ya, kirimkan ke Bapak, nanti Bapak kirimkan ke akademik kuliah kita hari ini dengan partisipan ada 34 orang ya. Siap, Pak. Atau kalau ingin lapis juga, tolong kirimkan juga isi WA grup kita, list absen gitu ya. Biar nanti jangan ada masalah, kadang-kadang akademik ini lupa juga dia nanti kan. Nah, mana apanya, mana ininya. Jadi ini jaga-jaga ya. Jaga-jaga supaya tidak bermasalah nanti pada waktu Oke ya, kita lanjutkan buku 1 tentang orang. Saya sebutkan tadi di pengantar kuliah kita tentang orang. Orang pada prinsipnya ada yang menyebutnya orang itu sama saja dengan subjek hukum. Siapa subjek hukum itu? Dalam hukum perdata dikenal dengan istilah pihak-pihak pendukung hak dan kewajiban-kewajiban. Pendukung hak orang, subjek hukum. Siapa itu subjek hukum? Pendukung hak dan kewajiban. Siapa pendukung hak dan kewajiban itu? Ada 2 dalam lalu lintas hukum, namanya natulis person dan reh person. Siapa itu natulis person? Ya, manusia seperti saya, Anda, semuanya manusia pribadi. Kalau dulu tuh ada yang dibatasi, hamba, budak. Kalau sekarang kan tidak ada lagi perbudakan. Dia dibebaskan dia dulu, baru dia merdeka. Dia punya hak. Kalau budak enggak, dia hanya punya kewajiban. Sejak dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda itu dikeluarkan dia. Maka orang itu manusia pribadi dan badan hukum. Siapa itu manusia?
pendukung subjek hukum. Siapa itu subjek hukum? Pendukung hak dan kewajiban yang memiliki hak-hak dan kewajiban. Muncul pertanyaan, sejak kapan manusia pribadi, natule person itu memiliki hak dan kewajiban? Sejak kapan dia punya kompetensi untuk memiliki hak? Mungkin kewajiban belum. Sejak kapan dia memiliki hak? Sebelum lahir. Hah? Sejak kapan dia punya kompetensi untuk memiliki hak? Sudah dari dia Agar- lahir, Pak. Dari sebelum lahir. Sebelum lahir. Sejak dia lahir. Pada prinsipnya, saya ingin tanya ya, Arif Zarhan, sejak kapan menurut pemahaman Anda selama ini manusia itu punya hak dia? Dari dalam kandungan, Pak, sebelum lahir. Enggak. Dalam pemahaman Anda selama ini apa? Sejak kapan dia punya hak manusia ini? Prinsipnya sejak kapan? Sejak Arif. pertama lahir di dunia, Pak. Sejak dia lahir, dia berhak disusui. Kewajiban si ibu menyusui anak, menjaga anak. Hak anak berhak dia untuk dirawat, disusui. Berarti dia sejak dia lahir. Manusia itu memiliki hak sejak dia lahir sampai dia mati. Mati pun masih punya hak untuk dikuburkan. Ya. Diselenggarakan sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Tapi dalam hukum diadakan pengecualian. Barulah tadi ada yang nyebut Arif tadi ya, sejak dia dalam kandungan. Tapi prinsip dasarnya, sejak kapan manusia itu punya hak? Maka sejak dia lahir sampai meninggal dunia. Tetapi hukum, lihat pasal 2 ya, BW, Kawal Perdata, mengatakan jika kepentingan si anak menghendaki, maka dianggap fiksi ya, ini fiksi ya, teori fiksi, dianggap dia telah dilahirkan walaupun dia masih dalam kandungan. Padahal prinsip dasarnya manusia itu memiliki hak sejak dia lahir sampai meninggal dunia. Tapi hukum memberikan perlindungan terhadap harta. Maka buku ke-1 tidak bisa dipisahkan ke dalam buku kedua tentang benda. Diatur di sana ada tentang harta kekayaan, tentang masalah harta warisan. Ada pengecualiannya pasal 2. Apa katanya? Jika kepentingan si anak menghendaki, maka si anak dianggap telah dilahirkan walaupun masih dalam kandungan seorang ibu. Jadi prinsipnya dulu, sejak kapan hak itu ada? Sejak dia lahir. Pengecualiannya apa? Jika kepentingan si anak menghendaki, maka dianggap telah dilahirkan walaupun dia masih dalam kandungan. Tetapi hukum memberikan penegasan. Kecuali dia matilah lahir. Kalau mati lahir dianggap dia tidak pernah ada. Mati lahir itu maksudnya apa? Gugur gitu. Misalnya si ibu ini keguguran atau mati dia. Ada juga orang bayi dalam kandungan itu, jawang bayi yang ada dalam kandungan itu usia usia kehamilan si ibu udah 8 bulan, 9 bulan. Ternyata pas mau melahirkan mati anak itu dalam kandungan. Atau mati saat dilahirkan. Maka si anak tadi dianggap tidak pernah ada di mata hukum. Gitu deh ya. Jadi hak itu lahir sejak kapan? Sejak si anak dilahirkan. Dan dia lahir hidup. Hak dia. Kecuali jika kepentingan si anak. Apa kepentingan anak di sini? Terhadap apa kepentingan anak di sini yang ada dalam kandungan tadi? Terhadap
hartanya. Misalnya kasus A suami istri, contohlah begini ya, kasus Sriwijaya kemarin. Kan ada ibu-ibu hamil itu yang ditinggalkan oleh suaminya. Si suami istri ini mempunyai anak 3, 2 hidup, 1 dalam kandungan. Kalau terjadi pembagian harta, berapa yang akan dibagi tadi? Suami istri, kasus ya, misalnya suami istri meninggal, istri atau suami meninggalkan anak 3 orang, 1 dalam kandungan. Berapa harus dibagi? 3. Berapa? Bagaimana cara pembagiannya? Ingat kata tadi ya, jika kepentingan si anak menghendaki, maka dia dianggap telah dilahirkan. Dianggap telah dilahirkan. Berarti ada pengakuan, ada perlindungan hukum oleh hukum itu sendiri, oleh undang-undang terhadap si anak yang masih dalam kandungan. Jika kalau dia hidup, dia sudah punya atau dapat atau pembagian hartanya. Jadi berapa? Si suami atau istri salah satunya meninggalkan anak 2, kemudian kalau ibunya masih hidup, dalam keadaan hamil, berapa yang harus dibagi harta warisan tadi? 3. 4. Bagi berapa? Bagi 4 karena 1 anaknya dalam 4, Pak. Bagi 4 ya, dibagi 4. Istri, kemudian anak berdua, dan anak yang ada dalam kandungan. Jadi dibagi. Dalam hukum perdata BW itu pembagiannya merata. Bagi 4, seperempat, dapatlah seperempat. Misalnya kalau peninggalkan harta warisan, jadi dihitung semuanya dengan rupiah ada sekitar 2 miliar. Nah, maka masing-masingnya mendapat 500 juta kecuali ada utang, ya, ada biaya penyelenggaraan dan biaya-biaya lainnya dikeluarkan terlebih dahulu. Itu namanya pemberesan, budel, pemberesan harta warisan, dibereskan semuanya dulu, baru nanti dibagi. Ternyata si anak baru 3 bulan mati dia. Siapa ahli warisnya? Ibunya. Ibu dan saudara. Ya. Jadi nanti kita bicara mengenai hukum waris di pertemuan selanjutnya, di buku kedua nanti itu. Jadi kalau bicara orang, Van Zaken, tentang orang, Van Zaken, atau tentang orang, Van Versonen, tentang orang, atau personen, atau person. Kita bicara manusia pribadi, natuli person dan reh person, manusia pribadi. Kemudian yang kedua, ada badan hukum, reh person. Badan hukum ini diadakan oleh manusia. Manusia tidak sanggup mencukupi kebutuhannya, melayani kebutuhannya secara mutlak. Anda kalau pergi ke Jakarta, Anda bawa uang 200 juta, Anda bawa sendiri atau ada lembaga lain yang terlibat di sini? Ada nggak? Anda punya uang ini 200 juta. Anda bawa sendiri atau ada lembaga lain? Ada lembaga lain. Ada, Pak. Apa dia namanya? Bank. Perbankan, bank ya. Bank merupakan badan hukum, PT. Bank. Ada badan lain di luar manusia.
yang dijadikan alat oleh manusia untuk melayani kebutuhannya, kepentingannya, keperluannya. Anda ber-SPP kemarin melalui apa? ATM, Pak. Bank, ATM. ATM itu siapa lembaganya? bank juga. Apa lembaga? Hah? Perbankan. Perbankan, Pak. Perbankan. Jadi bank ya. Jadi ada manusia pribadi dan badan hukum. Badan hukum ini sengaja didirikan untuk mencapai tujuan manusia, untuk melengkapi kebutuhan manusia, untuk melayani kebutuhan manusia atas kebutuhan-kebutuhannya yang sangat beragam sekali. Ya, dulu di Eropa muncul hal demikian pada saat revolusi industri pada abad-abad pertengahan. Ya, sudah muncul di sana lembaga-lembaga. Tapi dalam Islam juga ada Baitul Mal, ya, untuk menghimpun apa? Apa yang dihimpun di sana? Zakat misalnya. Infak, Ya. Pak, infak. Infak, zakat Sedekah. dan sebagainya dihimpun di sana. Ada lembaga. Lembaga tadilah dikelola oleh pengurusnya untuk menyalurkan kepada umatnya. Ya. Jadi muncul lembaga-lembaga lain, badan-badan lain atau subjek hukum lainnya di samping manusia yang diberi nama oleh para pencetus idenya, dia beri nama badan hukum. Tapi lembaga-lembaga luar manusia ini ada juga yang tidak berbentuk badan hukum, tapi dia bisa melayani kebutuhan manusia. Siapa dia misalnya lembaga-lembaga ini? Maka muncullah istilahnya persekutuan perdata, firma, CP. Persekutuan perdata, himpunan-himpunan orang yang mengurus masalah keperdataan, tapi dia bukan badan hukum, ada anggaran dasarnya, ada akta pendiriannya, berbentuk badan-badan susila, badan-badan sosial, badan-badan lembaga-lembaga perusahaan-perusahaan dagang, misalnya firma, CP, ada lagi himpunan peguyuban perdata ini, himpunan ahli kesehatan, ahli hukum, advokat. Nah, itu mereka bentuk persekutuan-persekutuan perdata untuk melayani kebutuhan-kebutuhan keperdataan manusia. Tapi badan-badan begini ada dua. Ada badan-badan yang tidak berbadan hukum, ada badan yang berbadan hukum. Yang berbadan hukum ini contohnya apa? Misalnya PT, Perseroan Terbatas, yayasan, ya, apalagi badan hukum ini, negara. Nah, bicarakan badan hukum ini ada juga dua, ada badan hukum publik, ada badan hukum privat. Badan hukum publik ini mana? Mulai dari negara, provinsi, kabupaten, kota, itu badan hukum. Dibentuk, ditentukan, ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Dia langsung, undang-undang mengatakan berdiri kota, berdiri kabupaten, berdiri provinsi pemekaran. Nah, itu badan hukum. Ditentukan langsung oleh negara dalam suatu peraturan perundang-undangan. Beda dengan badan hukum privat. Badan hukum privat ini didirikan berdasarkan Perjanjian. Perjanjian. Kalau badan hukum publik itu dibentuk dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Langsung ditegaskan di sana. Dengan putusan presiden misalnya, dengan peraturan perundang-undangan misalnya. Jadi undang-undang yang langsung mendirikan telah berdiri suatu badan hukum. Beda dengan badan hukum privat. Badan hukum privat adanya pengakuan dari negara. Siapa wakil negara di sini yang mengakui telah berdirinya suatu badan hukum?
telah adanya subjek hukum lainnya di samping manusia. Siapa dia? Kementerian Hukum HAM. dan Hak Asasi Manusia. Iya. Ada pengakuan. Apa yang diakui? Baik anggaran dasar maupun akta pendiriannya. Jadi di anggaran dasar itu berisikan kesepakatan para pendirinya untuk mendirikan badan hukum yayasan, untuk mendirikan badan hukum PT, ya, untuk mendirikan badan hukum mungkin berbentuk dia koperasi. Nanti didaftarkan dia. Setelah didaftarkan kemudian disahkan berdirinya badan hukum itu melalui keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Ada ikut campur juga badan hukum publik mengatur badan hukum privat tadi. Kenapa demikian? Itulah sistem hukum kita demikian. Ya, biar dapat dilakukan evaluasi, pengadministrasian, ya. Jadi demikian dia. Jadi membicarakan punya hak dan kewajiban enggak badan hukum itu? Seperti manusia. Dapat bekerja enggak badan hukum itu? Misalnya Dapat, PT, yayasan, dapat dipertanggungjawabkan enggak perbuatan badan hukum? Seperti manusia Dapat. juga. Dapat dipertanggungjawabkan. Karena dia subjek hukum. Dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatan, semua hal yang dilakukan oleh badan hukum. Tetapi, dapatkah badan hukum itu, PT itu bertindak sendiri? Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Melalui Tidak. apa dia bertindak? Menandatangani. Melalui apa dia? Siapa yang menandatangani? Pak. Siapa para pihaknya? Masih Manusia. Manusia. manusia yang bernama Tur. direktur dia, atau siapa yang sesuai dengan anggaran dasar tadi yang dapat duduk sebagai para pihak jika berhadapan dengan orang lain, misalnya namanya direktur atau salah satu dewan direksi misalnya, tergantung anggaran dasar dari badan hukum itu sendiri. Yayasan misalnya, ketua yayasannya misalnya, ya, namanya siapa, mewakili bertindak untuk dan atas nama yayasan Baitul Al misalnya, ya. Siapa menandatangani kalau dia mengadakan perjanjian dengan pihak lain, maka ketua yayasannya atau anggaran dasarnya merujuk siapa yang boleh duduk sebagai para pihak. Kalau bank siapa dia, direkturnya atau kepala cabangnya, sesuai dengan rekomendasi dari ketentuan yang ada dalam anggaran dasar badan hukum tadi. Maupun dia badan usaha yang tidak badan hukum. Kalau badan usaha itu ada kelembagaan, ada organisasi usaha di sana. Apakah firma, apakah CP, apakah persekutuan perdata untuk duduk sebagai para pihak. Tapi tetap keluar itu dia manusia yang akan menandatangani, yang akan mempertanggungjawabkan atas nama badan hukum tadi. Sepanjang struktur organisasi yang ada di dalamnya melaksanakan anggaran dasar, terjadi kerugian pada pihak lain, maka dipertanggungjawabkan ke badan hukum itu, misalnya PT maupun yayasan dan atau koperasi. Nah, maka yang bertanggung jawab kelembagaannya, kecuali menyimpang dari anggaran dasar, maka yang bertanggung jawab adalah secara pribadi. Nah, jadi lihat anggaran dasar bentuk pertanggungjawabannya. Oke, nah kalau kita kembali lagi, kalau kita bicara van personen tentang orang, kita bicara manusia pribadi dan badan hukum. Sejak kapan dialah ada? Sejak kapan ada pengakuan sebagai subjek hukum? Sejak kapan ada pengakuan hak dan kewajiban?
pada prinsipnya kalau dia manusia pribadi sejak dia lahir, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Lihat pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu badan hukum, sejak kapan dia punya hak dan kewajiban? Sejak kapan dia mempunyai hak dan kewajiban? Misalnya pajak. Badan hukum bayar pajak? Punya pajak, Pak. PT bayar pajak? Ada. Bayar, Pak. Bayar pajak ke negara. Sejak kapan ada pengakuan terhadap hak dan kewajiban dari pihak PT? Sejak kapan dia? Sejak dia diakui sebagai badan Hukum. hukum dan Terdaftar. terdaftar. Kalau dulu pendaftaran badan hukum ini di pengadilan negeri, tetapi sekarang sejak tahun 2018-2019, nah maka sejak tahun 2019 pendaftaran badan hukum maupun tidak badan hukum itu sudah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Hak Asasi Manusia. Kalau dulu pendaftarannya cukup di pengadilan negeri saja, dibuatkan registrasi pendaftarannya, diumumkan melalui Berita Negara RI, dicatatkan dalam lembaran negara RI. Ada terregister dia. Nah, sejak itulah dia punya hak dan kewajiban terhadap negara, misalnya melalui pembayaran pajak misalnya. Oke, itu badan hukum. Kita kembali ke manusia. Manusia dikatakan dia punya hak dan kewajiban sejak dia lahir. Kecuali tentukan oleh undang-undang, bisa dia dalam kandungan ibu seorang bayi dianggap sudah dilahirkan. Lalu punya kewenangan dia enggak? Kewenangan bertindak. Punya. Punya. Pak. Punya kewenangan. Dapatkah dilakukan dia sendiri oleh dia? Maka muncul istilah cakap. Hak hukum. Sejak kapan dia cakap? Sejak kapan dia dapat melakukan perbuatan? Di atas 21 tahun. Sejak dia dikatakan sudah Dewasa. Dewasa. Baca pasal 330 Yunto 13.330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa kata pasal 330? Apa kata di sana? Orang yang belum dewasa adalah orang-orang yang belum mencapai usia berapa? 21 tahun. 21 tahun. Kecuali, ada lagi pengecualian oleh undang-undang ini. Dari kita 30, kecuali sebelum usia 21 tahun, Sudah menikah. dia telah melakukan Pernikahan. perkawinan. Jadi prinsip dasarnya dulu, cakap menurut hukum perdata 21 tahun. Kecuali dia sebelum usia 21 tahun telah melangsungkan perkawinan. Berapa usia yang boleh melangsungkan perkawinan? Berlakulah syarat khusus ya dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 1974. Nah, dia ada pengakuan negara. Ya. Nah, bagi sahnya perkawinan jika dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saat kapan seorang laki-laki balik? Saat kapan seorang perempuan dia sudah mulai menstruasi pertama, dianggap dia sudah balik? Saat kapan? Dibuatlah oleh undang-undang itu. Kalau dia laki-laki 18 tahun. Kalau dia perempuan 16
16 tahun. Tapi dalam kenyataan di kampung-kampung adakah orang yang kawin setelah tamat SD? Dulu-dulunya? Ada Ada. usia berapa? 12 tahun. 12-13 tahun. Ya, orang-orang dulu kawin cepat. Ya, 12-13. Mangga di kampung lencak kawin lah. Kan gitu dia. Jadi kawin usia di bawah 16 tahun. Nah, untuk menertibkan, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan ya melalui Undang-Undang Nomor 1 1974 dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 ini ya untuk melangsungkan perkawinan sudah dianggap cakap melangsungkan perkawinan jika usia si laki-laki usia 18 tahun, si perempuan berusia 16 tahun. Ada kasus Syekh Puji, pernah dengar? Pernah, Pak. Syekh Puji dia kawin, kena pidana dia kan? Karena kawin pada saat calon istrinya itu baru berusia 14 tahun. 14 tahun dia. Dalam masyarakat itu kan beda-beda ya. Keadaan postur tubuhnya perempuan ini juga berbeda-beda. Ada yang cepat datang mimpinya, misalnya ada yang lambat. Laki-laki juga begitu. Nah, untuk itu menertibkan secara administrasi negara keluarkanlah undang-undang tentang perkawinan. Untuk pria 18 tahun. Untuk wanita 16 tahun. Tapi pemerintah Hindia Belanda mengatakan bahwa seorang itu cakap jika dia 21 tahun. Kecuali dia sudah melangsungkan. Kecuali ini ada pengakuan-pengakuan terhadap masalah sosial pada saat itu. Kenapa? Karena pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu melihat terjadi keanekaragaman di masing-masing daerah ya yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka di dalam lingkungan daerah ini juga berlaku hukum adat. Boleh ya silakan. Dicakap dia, cakap untuk melangsungkan perkawinan. Ya, jadi dewasa cakap itu diukur dengan kuantitatif pada awalnya. 21 tahun dianggap dewasa, kecuali dia sudah kawin, dianggap dewasa. Tapi karena ini juga ada psikologisnya, maka pasal 330 tidak lepas sendiri dia, tidak berdiri sendiri dia, didukung oleh pasal 1330. Apa kata pasal 1330? Ini juga untuk melindungi kepentingan orang, manusia pribadi. Apa kata pasal 1330? Kalau tadi kan 330. Ini masuk dia 1330. Apa kata pasal 1330 itu? Untuk orang-orang tertentu dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan hadir di pengadilan. Misalnya orang yang belum usianya, orang yang tidak cakap sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 330. Yang kedua, orang yang sakit. Sakit apa? Sakit jiwa. Sakit jiwa atau sakit ingatan. Orang yang boros. Boros dia. Ada uang 100 juta. Nih kasih aja begitu. Nanti ketawa-ketawa sendiri. Itu juga dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Siapa lagi? Dulu ada istri. Istri harus seizin suami. Tapi sejak keluarnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, maka istri sudah dianggap cakap bertindak untuk dan atas nama diri sendiri di pengadilan atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Sudah sejak 1963 itu dicabut. Maka istri sudah disamakan dengan suami untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kalau dulu enggak, sebelum itu. Jadi 330 mengatur tentang
kuantitatifnya dewasa 21 tahun dan atau sebelum usia 21 tahun telah melangsungkan perkawinan. Psikologisnya diatur dalam 1330, orang-orang tertentu karena undang-undang dilarang melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang yang tidak cakap sesuai dengan usianya tadi. Yang kedua, orang yang sakit ingatan atau boros. Jadi hal yang demikian diatur untuk apa gunanya, apa tujuannya? Melindungi kepentingan si anak, si orang tadi. Bagaimana kalau anak-anak misalnya melakukan perbuatan hukum? Bisa dimungkinkan dia ditipu, bisa dia mengalami kerugian. Makanya hukum memberikan batasan. Orang-orang yang boleh mengadakan perbuatan-perbuatan hukum. Harus orang itu sudah dewasa. Dewasa ditentukan dalam pasal 330. Nah, sekarang terjadi perceraian, si anak boleh pilih dia untuk tempat tinggal dengan ibu dia atau dengan ayahnya. Boleh dia pilih sampai usia berapa? 18 tahun. 18 tahun. Setelah 18 itu tahun. boleh dia pilih mau tinggal tempat orang tua laki-laki dia, mau tinggal tempat orang tua perempuan. Kalau terjadi gugatan ke pengadilan, siapa yang memiliki hak asuh atas anak? Dilihat nanti oleh hakim. Siapa yang mempunyai kemampuan baik fisik, finansial, maupun psikologinya. Putusan pengadilan, bisa saja si ibu tidak mendapatkan hak karena mempunyai kelakuan yang buruk, tidak memberikan perlindungan anak kepada si anak. Ada kasusnya? Ada kasusnya si ayah yang menjaga? Ada. Ada. Ada juga yang si ibu kasusnya? Ada. Mungkin si ibu tidak mempunyai kelakuan yang baik. Ada penyanyi kan? Penyanyi yang bapak dapat hak asuh? Ada? Ada. Ada. Siapa tahu orangnya? Bukan ibunya mengasuh. Padahal secara batiniah itu lebih lahiriah, lebih dekat dengan si ibu. Tapi karena pengadilan menganggap secara finansial, secara psikologi, si ibu tidak memenuhi persyaratan, maka yang akan memiliki hak asuh adalah si ayah. Banyak kasusnya. Ya, ada yang kawin dengan orang timur-timur, ya kan? Siapa lagi? Ada lagi yang lain ya. Itu hak asuh ada pada si ayahnya, ya, bukan si ibunya. Di prinsip dasarnya si ibu yang lebih utama dulu punya hak asuh, kecuali si ibu memiliki kelakuan yang kurang baik, Finansial yang tidak cukup. yang finansial yang tidak mendukung, maka itu putusan pengadilan menjatuhkan hak asuh anak pada si ayah. Prinsip dasarnya dulu, hak asuh itu pada prinsipnya jatuh kepada ibu kecuali. Hukum itu ada pengecualian. Nggak otomatis juga si ayah dapat hak asuh anak. Kecuali dilihat lain oleh hakim kalau ini dilakukan gugatan ke pengadilan. Ya. Haus saya ini. Udah ya? Halo? Ya, Pak. Oke. Pak. Udah ya. Udah mulai agak ini. Udah 2 jam kan? Udah, Pak. Udah 2 jam. Sudah, Pak. Udah hampir 2 jam ya. Jadi buku 1, kita sebelum sampai kesimpulan tadi, buku 1 membicarakan tentang orang. Nanti banyak pembahasan di buku kedua.
Ya, banyak pembahasan di buku ketiga. Jadi buku 1 ini mendudukkan siapa itu orang, van person ini tuh. Orang itu manusia pribadi dan badan hukum. Siapa itu manusia pribadi? Bagaimana apa yang perlu dianalisis mengenai tempat tinggalnya. Kalau anak bertempat tinggal di rumah orang tuanya. Kalau istri bertempat tinggal di rumah Suaminya. suaminya. Ya. Kecuali si suami ini punya istri 2, 3, 4, bahkan ada yang sekaligus 7 orang kan. Atau kalau dia sepakat bisa serumahnya. Kadang kasusnya kan ketujuh-tujuhnya dikumpulkan, ketiga-tiga dikumpulkan satu rumah. Kecuali itu lain ya, berkasuistis. Jadi istri bertempat tinggal di rumah tempat suaminya, bukan rumah di tempat suaminya. Tapi di Minangkabau beda, suami bertempat di rumah mertuanya atau rumah istrinya. Itu kalau di kampung ya. Iya kan? Bapak Anda kalau pulang di mana? Di mana tinggal? Siapa ini orang? Ada yang bapaknya tinggal rumah apa? Rumah mertuanya. Atau di tanah pusaku orang kayak istrinya. Ada ya? Nggak usah jawab lah. Ya, saya yakin ada ini. pulang ke Buki, pulang ke Pembuah. Tinggal sampai rumah mintuo, rumah kadang mintuo. Ada 5 kamar situ, anak berlima loh. Mintuo kok tinggal di dapur lah, di sini anak. Ada begitu kasusnya? Ada anak? Mulanya mintuo ke kamar 1, anak kadang kawin pindah ke kamar 2. Kawin anak nomor 2 pindah ke kamar 3. Kawin anak nomor 3 pindah ke kamar 4. Kawin pindah tinggal di ruang tamu lalu lah. Kena di dapur tinggal lah. Jadi Minangkabau begitu. Kecuali si suami istri ini memiliki kemampuan untuk membangun rumah sendiri. Kalau dia tinggal di perumahan itu lain, ya. Dia sudah memiliki kemampuan untuk mendirikan rumah. Kecuali dia tidak mampu untuk itu. Jadi itulah dalam fakta sosialnya. Jadi istri bertempat tinggal di tempat suaminya, di domisili suaminya. Anak berdomisili di tempat suaminya. Jadi suami istri wajib, orang tua wajib memelihara anak-anaknya sampai anak-anaknya dewasa. Setelah dewasa bekerja kaya raya, maka alimentasi si anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua dia yang tidak mampu. Ingat itu ya. Ada sengketa kan? Anak menggugat orang tuanya? Ada kasusnya? Ada kasusnya. Jadi waktu kecil sampai dewasa Anda diasuh oleh kedua orang tua atau orang tua. Setelah Anda dewasa dan memiliki harta, orang tua jatuh bangkrut, tidak mampu menghidupi diri dia sendiri, maka kewajiban oleh hukum Anda wajib memelihara orang tua. Kalau tidak, orang tua, Anda bisa dihukum, diajukan gugatan oleh orang tua kepada kita, orang tua kepada anak dia yang sudah kaya raya atau mempunyai kemampuan tidak berikan nafkah, bisa digugat oleh pengadilan, ke pengadilan. Anak saya nggak mau memberikan saya nafkah lagi begini, bisa. Tapi jarang orang tua yang melakukan gugatan. Ya, demikian. Yang menggugat itu malah anak. Balik ya. Padahal kewajiban agama itu jelas. Si anak wajib memelihara orang tua dia yang sudah tua dan jatuh miskin dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Maka yang memelihara itu undang-undang yang memberikan pengaturan itu dalam hukum perdata. Oke, jadi itu manusia. Kemudian hak dia sejak dia lahir, kecuali tentukan lain. Kemudian badan hukum itu kapan eksistensinya? Sejak dia diakui juga oleh negara sebagai badan hukum dan terdaftar. Sejak itulah dia punya hak dan kewajiban. Nah, jadi ada teori-teori organ. Badan hukum tidak bisa bertindak sendiri, dia harus diwakili oleh organnya, oleh pengurusnya.
ya, yang mengurus dia, bertindak untuk atas nama badan hukum. Misalnya kalau dia PT, direkturnya. Kalau yayasan, ya mungkin dari ketua yayasannya atau oleh para pendiri dia. Kemudian apa lagi yang kita simpulkan tadi? Sampai di mana dia? Sampai di Yang cakap apa lagi hukum, yang Pak. cakap dewasa. Saat kapan manusia pribadi itu dewasa? Sejak dia berusia 21 tahun atau sebelum usia 21 tahun dia sudah Menikah. menikah atau kawin. Sejak kapan dia cakap kalau manusia itu? Sejak dia 21 tahun, di atas 21 tahun atau lebih, atau sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan. Ada pembatasan, kecuali tentu kalau undang-undang dia tidak berhak, tidak punya kompetensi. Ini mengenai cakap ini juga kalau kita kaitkan nanti pembahasan di dalam buku ketiga tentang hukum perikatan, cakap berkaitan dengan kompetensi, hak untuk duduk sebagai para pihak dalam suatu perjanjian atau suatu perbuatan hukum. Ya. Yang cakap itu. Jadi kalau badan hukum cakap itu sejak dia diakui oleh putusan pemerintah atau putusan negara melalui Kementerian Hukum dan HAM, sejak itulah dia cakap dan didaftarkan. Kalau dulu di pengadilan negeri, maka sekarang sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Badan hukum dipersamakan dengan manusia, dipersamakan, tapi hanya dalam lalu lintas hukum saja, tidak dalam hal lainnya. Disamakan, dia punya hak dan kewajiban, dapat duduk sebagai para pihak dalam satu kontrak, dalam satu perjanjian. Itu dia ya. Oke, minggu depan kita masuk. Ingatkan saya terus ya. Terima kasih ya. Siapa? Yas? Panggilnya siapa? Tias? Halo, Pak. Siapa tadi? Siapa panggilannya tadi yang Bapak ini yang link Zoom tadi? Oh, Angelin, Pak. Angelin, makasih Angelin ya atas apanya link Zoom-nya. Semuanya terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah banyak hadir. Absensinya tolong juga diisi di apa nih? Sebentar dulu saya ambil. Oke, screenshot-nya bisa dikirim ke Bapak nanti? Bisa, Pak. Bisa dikirimkan nanti? Lewat WA saja, Pak. Lewat WA aja screenshot-nya biar Bapak kirimkan ke akademik ya. Tapi WA juga edisi list absennya ya. Kuliah kita hari ini. Ini kuliah ketiga sebenarnya, nak? Iya, Pak. Ya. Iya, Sebenarnya Pak, materi kita itu udah 1, 2, 3 itu sebenarnya. Ya, buku 1 itu 3 kali pertemuan dah oke sebenarnya itu. Ya, kita masuk ke buku kedua tentang benda. Benda ini sangat banyak nanti nih. Luas. Ini siapa nih? Siapa ngantuk ini, nampak aja ngantuk ini. Aku kadang lah minum kopi lah. Oke ya. Anda semuanya, demikian pertemuan kita hari ini. Banyak maaf. Kita bertemu untuk di minggu depan. Banyak maaf ya jika ada hal lain yang kurang berkenan cara penyajian saya. Itulah Pak Asbi apa adanya. Demikian ya. Terima kasih kepada Angelia yang telah
berpartisipasi untuk menyediakan format link Zoom-nya tadi dan semuanya. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Terima kasih, Pak. Pak. Oke ya, Bapak Alif tinggal lagi ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke ya. Meeting Alif ya. Ya. Ini bahan kuliah gimana nih? Teman-teman bahan kuliahnya gimana? Minta lagi ke bapaknya. Yaudah ya, nanti aku coba minta. Meeting for all ya. Makasih semuanya.